Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Dr. Syarif Saddam Rifani Parawansa SHMH, dosen pada Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Izinkan saya pada kesempatan yang baik ini menjelaskan tentang pernyataan diri dosen pada unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran sertifikasi dosen tahun 2025. Adapun mata kuliah yang saya bawakan atau yang saya ajarkan pada semester kali ini ialah mata kuliah hukum pidana. Pada mata kuliah hukum pidana memiliki bobot SKS sebanyak 3 SKS dan memiliki waktu pembelajaran selama 150 menit. Selain itu, pada mata kuliah hukum pidana juga memiliki CPL yang dibebankan pada mata kuliah, yaitu memiliki integritas dan etika profesi hukum berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai benua maritim Indonesia. Yang kedua, kemampuan untuk berpikir secara kritis, logika, dan secara sistematis. Yang ketiga, kemampuan berkomunikasi secara lisan dan tertulis. Yang keempat, mampu bekerja secara individu dan kolektif. Yang kelima, menguasai konsep teoritis mengenai hukum material. Dan yang keenam, mampu melakukan penelitian hukum untuk menyusun argumentasi hukum. Selain itu, pada mata kuliah hukum pidana juga memiliki capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini selama 1 semester, mahasiswa mampu menganalisis konsep hukum pidana. Yang kedua, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis teori-teori hukum pidana. Dan yang ketiga, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis asas-asas hukum pidana. Selain itu, adapun CPL yang dibebankan pada sub CPMK, yaitu mahasiswa mampu menguraikan pengantar dan ruang lingkup hukum pidana. Mahasiswa mampu menguraikan ruang lingkup dan berlakunya hukum pidana. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Yang keempat, mahasiswa mampu menguraikan unsur melawan hukum dan kesalahan. Yang kelima, mahasiswa mampu menguraikan unsur melawan hukum. Yang keenam, mahasiswa mampu menguraikan pemidanaan, pidana, dan tindakan. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menguraikan percobaan dan persiapan. Yang ke-8, mahasiswa mampu menguraikan penyertaan dan pembantuan. Yang ke-9, mahasiswa mampu menguraikan gabungan pada tindak pidana dan pengulangan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu menguraikan gugurnya kewenangan penuntutan dan pelaksanaan pidana, serta mahasiswa mampu menganalisis alasan gugurnya hak menuntut dan menjalankan pidana. Selain itu, dalam deskripsi singkat mata kuliah ini, mata kuliah ini mempelajari tentang pemahaman dasar-dasar hukum pidana material, mulai daripada ruang lingkup asas legalitas hingga pada pemahaman terkait dengan gugurnya hak untuk menuntut dan menjalankan pidana, sehingga mahasiswa mampu menguasai mata kuliah ini dan dalam menganalisis konsep hukum pidana material. Adapun bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan yang ditugaskan oleh mahasiswa, yaitu yang pertama, bentuk pembelajaran adalah bentuk pembelajaran kuliah yang memiliki tatap muka sebanyak 150 menit setiap pertemuan. Selain itu, metode yang digunakan ialah metode ceramah, diskusi interaktif, dan penugasan mandiri. Selain itu, pada pembelajaran berikutnya, metode yang digunakan ialah menggunakan metode tatap muka dan juga melalui metode Sikola. Sikola adalah sistem kelola pembelajaran yang dimiliki oleh Universitas Hasanuddin dalam proses pembelajaran secara online. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pidana dan tindakan dalam hukum pidana, baik yang telah diatur di dalam KUHP lama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 maupun
pidana dan tindakan yang diatur di dalam KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Berikut ini video pembelajaran saya di kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Adik-adikku sekalian, peserta mata kuliah hukum pidana, bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Oke. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa materi ya. Pada hari ini saya akan membahas ya, pada pertemuan ke-8 hari ini saya akan membahas tentang pemidanaan, pidana, dan tindakan. Ya. Nah. Untuk pemidanaan ya, untuk pemidanaan itu ada 3 teori tujuan pemidanaan. Ya. Yang pertama adalah teori absolut, yang kedua teori relatif, dan yang ketiga adalah teori gabungan. Nah, saya mau tanya, apa yang dimaksud dengan teori absolut? Ada yang tahu teori absolut? Teori absolut adalah teori pembalasan. Jadi seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan, maka haruslah dibalas juga dengan hukuman. Harus ada ganjaran hukuman yang diberikan kepada si pelaku tersebut. Itu dinamakan sebagai teori pembalasan. Yang kedua, teori relatif. Teori relatif itu adalah teori manfaat. Teori manfaat yang berarti bahwa harusnya hukuman yang diberikan kepada si pelaku itu harusnya dia memberikan manfaat kepada si pelaku. Nah, dan yang ketiga adalah adanya teori gabungan. Teori gabungan itu adalah perpaduan atau gabungan daripada teori absolut dan teori relatif. Nah, jadi teori tujuan pemidanaan itu ada 3 ya. Saya ulang kembali bahwa ada 1 teori absolut, yang kedua teori relatif, dan yang ketiga teori gabungan ya. Oke. Kita lanjut. Terkait dengan perkembangan orientasi pada teori tujuan pemidanaan dalam KUHP lama itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang peraturan hukum pidana. Sedangkan di KUHP baru diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Pertanyaan saya, apakah Undang-Undang Nomor 1 2023 itu sudah berlaku apa belum? Belum. Belum atau sudah? Belum. Tapi sudah disahkan atau belum? Sudah. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sudah disahkan, akan tetapi keberlakuannya nanti berlaku pada tahun 2026. Ya, itu khusus untuk undang-undang yang terbaru, KUHP yang terbaru, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, nah, terkait dengan orientasi teori tujuan pemidanaan, ya, di dalam KUHP baru, ya, ini lebih mengedepankan yang pertama adalah teori retributif, ya, tadi sama dengan teori absolut, pembalasan, ya. Nah, yang kedua teori deterrence, pencegahan, ya. Jadi pencegahan itu ada 2 macam. Ada pencegahan umum dan juga pencegahan khusus. Nah, pencegahan umum itu seperti apa? Ada yang tahu mungkin pencegahan umum? Mencegah orang lain untuk tidak melakukan suatu tindak pidana atau perbuatan. Itu pencegahan umum. Kalau pencegahan khusus, mencegah diri sendiri dan orang lain juga untuk tidak melakukan suatu kejahatan. Ya, nah, selanjutnya teori rehabilitasi atau teori pengobatan, mengobati. Ya, nah, hukuman pidana harusnya memberikan pengobatan kepada orang yang melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Ya.
mengembalikan keadaan pelaku seperti semula. Jadi dia di dalam penjara itu sebenarnya dia tidak hanya tidur, ya, diam dan lain-lain, tetapi juga bagi narapidana itu di dalam lapas dia banyak melakukan hal-hal yang bisa mengembangkan dirinya di kemudian hari. Contohnya ada pembinaan keagamaan. Ya. Yang kedua, ada pembinaan kemandirian atau pembinaan kewirausahaan. Pembinaan keagamaan seperti apa? Diberikan pendidikan agama. Bagi muslim diberikan pengajian, ya. Mengaji, ya. Salat berjamaah dan seterusnya. Nah, untuk yang kaum Nasrani misalnya didatangkan pada setiap hari Minggu pendeta, ya, pastor untuk beribadah dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, untuk pembinaan kemandirian atau pembinaan kewirausahaan, ya. Nah, apa yang dia lakukan? Salah satu contohnya adalah diberikan keterampilan. Keterampilan apa? Banyak macam-macamnya. Dia disuruh belajar menjahit, dia disuruh belajar menyablon, ya, disuruh apa lagi, belajar memasak, ya, dan lain-lain sebagainya. Tujuannya apa? Apa tujuannya orang diberikan keterampilan itu? Supaya apa? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan, Adit. Agar setelah keluar dari lembaga permasyarakatan tersebut, narapidana tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat di luar. Iya, betul. Jadi mendatangkan manfaat. Selain mendatangkan manfaat, dia juga bisa membuka lapangan kerja. Ya, jadi seolah-olah mengembalikan keadaan pelaku seperti semula. Tetapi di luar kita banyak lihat, walaupun misalnya orang tersebut atau pelaku tersebut sudah melakukan tindak pidana dan sudah menjalani hukumannya, tetapi masih ada aja orang, ya, yang mencap orang tersebut, menglabeli, ya, tahu maksudnya menglabeli, ya, mencap bahwa dia kan mantan penjahat, ya, dia kan mantan pemerkosa, dia kan mantan pencuri dan lain-lain sebagainya, ya. Itulah gunanya diberikan pembinaan, baik itu pembinaan keagamaan, ya, khusus untuk dirinya pribadi, dan juga pembinaan kewirausahaan atau pembinaan kemandirian, ya. Nah, yang selanjutnya restorasi, pemulihan, ya, mengembalikan, ya, memulihkan keadaan pelaku seperti semula, dan integratif, yaitu pembalasan, pencegahan dan penjeraan. Jadi hukum pidana itu tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah. Ya, untuk memberikan efek jerah, untuk memberikan kenestapaan, untuk memberikan penderitaan. Supaya apa? Supaya dia jerah. Jerah untuk apa? Jerah untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang sama atau yang berbeda nanti. Ya, sehingga dibutuhkanlah teori-teori untuk memberikan efek jerah kepada orang tersebut, ya. Nah, ini ada juga teori pemidanaan yang lain, ya, berupa teori reformation, ya, teori restraint, ya, teori retribution, dan teori deterrence, ya. Nah, ini pemidanaan dalam KUHP baru. Jadi tujuan pemidanaan dalam KUHP baru itu yang pertama adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum, ya. Mencegah supaya apa? Supaya orang tidak melakukan suatu hal yang sama, atau melakukan pelanggaran kah misalnya, atau melakukan suatu kejahatan kah, dan lain-lain sebagainya, ya. Yang kedua, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan.
mengadakan pembinaan dan pembimbingan. Nah, itu yang tadi saya sampaikan bahwa di dalam lapas dia tidak hanya duduk diam, tidur dan lain-lain sebagainya, tetapi juga ada beberapa pembinaan yang dia harus jalani dan dia harus laksanakan. Ya. Yang ketiga, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Ya, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dan yang keempat, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Nah, saya mau tanya kembali. Di KUHP lama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu mengatur jenis-jenis sanksi. Ada yang tahu terkait dengan jenis-jenis sanksi itu? Yang diatur di dalam KUHP lama? Sebelum saya masuk, sudah pernah baca mungkin di KUHP terkait dengan jenis-jenis sanksi? Belum ada? Ada? Oke, saya jelaskan. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 ya, tentang KUHP atau tentang peraturan hukum pidana yang selanjutnya disebut sebagai KUHP, itu mengatur jenis-jenis sanksi. Yang pertama ada sanksi pidana. Dan yang kedua ada sanksi tindakan. Ada sanksi pidana dan ada sanksi tindakan. Sanksi pidana yang seperti apa? Ada yang tahu? Nah, ini tadi ya. Ini diatur di dalam pasal 10 KUHP lama. Ya, jadi ada pidana pokok ya. Pidana itu terbagi atas dua, ada pidana pokok dan ada pidana tambahan. Pidana pokok pertama pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, denda dan tutupan. Ya, penjara, mati, kurungan, denda, dan tutupan. Sedangkan pidana tambahan ada 3. Ada pencabutan hak-hak tertentu, ya, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati itu yang seperti apa? Ada yang tahu pidana mati? Pidana mati itu, ya, dia dipidana, ya, yang disiapkan oleh algojo. Jadi algojo yang menembak mati para terpidana apabila dia dihukum pidana mati. Ya, apabila dia dihukum pidana mati. Kalau dia tidak dihukum pidana mati ya tidak boleh. Karena melanggar hak asasi manusia. Ya. Yang kedua, pidana penjara. Ini pidana penjara ada 2 macam juga, ya. Ada ini pidana penjara, ada pidana penjara seumur hidup. Dan ada pidana penjara bukan kurun waktu tertentu. Penjara dan kurungan itu berbeda walaupun sama-sama di penjara, ya. Sekarang kita masuk di pidana penjara. Pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Apa bedanya? Yang bagaimana pidana penjara seumur hidup? Ada yang tahu? Pidana penjara seumur hidup yang kayak gimana? Adit, ya silahkan. Sampai dia meninggal pada saat di penjara. Oke, jadi dia di penjara sampai dia meninggal. Itu pidana penjara seumur hidup. Jadi sampai dia meninggal. Ya, sampai dia meninggal. Nah, kalau kurun waktu tertentu yang seperti apa? Mulai dari 1 hari hingga 15 tahun dan dapat, ya, diberikan hukuman maksimal paling lama 20 tahun penjara. Ya, itu kurun waktu tertentu. Jadi bedakan antara pidana penjara seumur hidup dan juga pidana penjara dalam kurun waktu tertentu. Kalau seumur hidup ya sampai dia mati di dalam. Ya. Contoh ada kasusnya, siapa yang kasus yang dipidana penjara seumur hidup? Ada yang tahu? Kasusnya Sambo. Ya. Ya, kasusnya Sambo. Itu tadinya hukuman pidana mati berubah menjadi
pidana seumur hidup. Ya, berarti dia sampai dia mati. Ya, sampai dia mati. Nah, kalau kurun waktu tertentu itu mulai dari 1 hari sampai dengan 15 tahun dan selama-lamanya 20 tahun penjara. Itu kalau kurun waktu tertentu. Nah, kalau kurungan, pidana kurungan yang seperti apa? Minimal berapa hari atau bagaimana? Kalau pidana kurungan itu minimal 1 hari sampai dengan 1 tahun. Biasanya kalau kurungan itu untuk yang melakukan pelanggaran. Tetapi tidak tertutup kemungkinan yang melakukan kejahatan juga ikut dalam dijatuhkan pidana kurungan. Ya. Pidana denda. Ya, kalian sudah tahu semua mungkin ya kalau pidana denda ya diberikan denda. Pembayarannya berupa uang, ya, denda, ya. Biasanya kalau pidana denda itu tidak hanya diatur di dalam KUHP lama, ya, juga diatur di dalam KUHP baru dan juga diatur di dalam lex spesialis. Banyak di dalam lex spesialis atau undang-undang khusus itu banyak sekali pidana denda dan besar-besar nominalnya. Contohnya aja misalnya undang-undang korupsi, ya, tadi teman bilang undang-undang korupsi itu dendanya itu luar biasa, bahkan sampai miliaran, ya kan? Apabila dia tidak membayar denda, berarti dia harus mengganti hukumannya dengan subsidiar kurungan. Ya, itu semua itu terkait dengan jenis-jenis pidana yang diatur di dalam KUHP lama, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Itu untuk pidana pokok. Nah, selanjutnya pidana tambahan. Ada 3. Ada pencabutan hak-hak tertentu, ada perampasan barang-barang tertentu, dan ada pengumuman putusan hakim. Yang bagaimana itu pencabutan hak-hak tertentu? Pertama, hak politik bisa. Hak memilih dan dipilih. Yang kedua, apalagi? Hak untuk menduduki jabatan-jabatan publik. Misalnya, dia jadi komisaris, jadi direksi, ya, jadi kepala dinas, dan lain-lain sebagainya. Intinya dia menduduki jabatan-jabatan publik dan jabatan-jabatan yang strategis. Nah, yang selanjutnya perampasan barang-barang tertentu, dan yang ketiga adalah pengumuman putusan hakim. Ya, oke. Nah, untuk jenis-jenis pidana dalam KUHP baru, ya, itu diatur di dalam pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ya, yang pertama ada pidana pokok, ya. Yang kedua ada pidana tambahan, dan yang ketiga ada pidana yang bersifat khusus yang diancamkan secara alternatif. Contohnya pidana mati. Nah, di sini ada perubahan pandangan, perubahan sanksi. Yang tadinya pidana mati dijadikan sebagai pidana pokok, ya, pada KUHP lama, di KUHP baru pidana mati diancamkan secara alternatif. Jadi tidak lagi diancamkan secara pidana pokok. Jadi dia hanya dijadikan sebagai pidana alternatif. Dan pidana mati di dalam KUHP baru, ya, itu bisa berubah menjadi pidana seumur hidup. Bisa berubah dengan mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Ya, itu semuanya sudah diatur secara jelas di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Ya. Nah, selanjutnya di dalam jenis pidana pada KUHP baru, ya, ada tadi pidana penjara. Ya, ini pidana pokoknya penjara, tutupan, pengawasan, ya, denda, dan kerja sosial. Nah, pidana penjara ya sudah tahu kan ya, ada pidana penjara seumur hidup dan kurun waktu tertentu. Nah, tutupan, ya, tutupan itu jarang sebenarnya digunakan. Apalagi yang di dalam KUHP lama,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 itu jarang sekali digunakan pidana tutupan, ya. Yang ketiga pidana pengawasan, ya, mengawasi. Yang keempat denda, dan yang kelima pidana kerja sosial. Nah, ada juga pidana tambahannya berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, ya, pembayaran ganti kerugian, pencabutan izin, ya, dan pemenuhan kewajiban adat setempat. Nah, untuk tindakannya ada konseling, ya, ada rehabilitasi, ya, ada pelatihan kerja, ada perawatan di lembaga, dan ada perbaikan akibat tindak pidana. Nah, kalau pidana pokok, saya jelaskan. Kalau pidana penjara kan kalian sudah paham, ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada pidana penjara dalam kurun waktu tertentu, dan juga pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, ya, pengumuman putusan hakim. Oke? Ya. Nanti saya akan berikan penugasan, nanti kalian bisa berdiskusi lebih lanjut, ya, belajar di rumah, ya, terkait dengan pidana dan tindakan itu seperti apa, ya. Nah, nanti kalian bisa belajar di rumah, dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut pekan depan pada pertemuan ke-9, ya. Karena hari ini pertemuan ke-8, maka kita akan mendiskusikan pada pertemuan ke-9, ya. Cukup sekian hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.